apa arah pergerakan suku bunga Bank Indonesia di pekan ini? Ekspektasi Anda seperti apa? Kita ke Pak Kavi terlebih dahulu. Mhm. Iya, terima kasih Mbak Ana. Terkait dengan arah kebijakan Bank Indonesia pada, rapat Dewan Gubernur yang diselenggarakan pekan ini, memang kita semua menunggu, tapi sesungguhnya quite expected. Karena kalau dilihat berbagai indikator makro, kemudian, hal-hal apa yang menjadi concern Bank Indonesia dalam, penyesuaian suku bunganya, ini, most likely kita bisa melihat arahnya untuk RDG kali ini, kemungkinan besar Bank Indonesia akan mempertahankan BI rate di level 6% gitu Mbak Ana. Karena kalau dilihat, baik faktor eksternal maupun internalnya ini juga, cukup, strongly, build our confidence sehingga belum ada room, atau potensi untuk, penurunan suku bunga acuan di RDG pekan ini. Baik, berikutnya kita akan tanyakan kepada Pak Roy Mande. Pak Roy, kalau dari Aprindo sendiri ekspektasinya seperti apa untuk Bank Indonesia di pekan ini? Ya, tentunya kami kalau pelaku usaha retail atau yang mendukung sektor konsumsi bagi PDB kita berharap tentunya BI rate ini dapat lebih turun ya daripada yang sekarang ini 6% ini. Walaupun dikatakan bahwa secara agregat bahwa baru nanti semester kedua, semester 1 ini karena memang mengikuti Fed rate masih di angka 5,25 ya. Jadi kondisi seperti ini kita harapkan kenapa? Karena kita tahu bahwa sekarang keterbatasan bahan pokok itu yang menggerek harga ya. Kita bicara ada isu produksi di sana ya, produksi yang tidak maksimum atau yang volatile. Nah, kondisi ini kalau ditambah dengan bisa menurunnya BI rate, tentunya ini kita harapkan bisa juga mencegah adanya kenaikan suku bunga dalam waktu 1-2 kuartal ke depan. Apalagi kita tahu bahwa inflasi di Januari hanya 2,57. Jadi inflasi kita sudah dari bulan ke bulan ini tidak nyebrang angka 3 ya. Antara 2,5, 2,6 ya. Jadi masih di dalam koridor, bahkan ini inflasi yang sebenarnya sebelum pandemi kita jauh lebih tinggi, 3 sampai 3,2%. Nah, bulan Februari ini khususnya pasti akan meningkat karena kita tahu justru di bulan Februari ini beberapa komoditi pokok itu karena beras seperti beras belum panen, kemudian impor belum masuk sehingga harganya relatif naik. Nah, ini tentunya berharap memang ada pengaturan di BI rate, tetapi ya kita lihat saja kepada kebijakan rapat Dewan Gubernur BI yang akan mengakumulasi harapan daripada pelaku usaha untuk menunjang daya beli daripada masyarakat khususnya di sektor konsumsi rumah tangga. Baik, Pak Roy, kalau kita mendengar yang disampaikan Bank Indonesia sebelumnya, ketika ada harapan pemangkasan suku bunga The Fed ini dilakukan di kuartal 1 2024 atau mungkin di awal second half 2024, Bank Indonesia mengatakan mungkin pemangkasan domestik ini baru akan terjadi di 2025 dan artinya apabila ini mundur lagi dari ekspektasi global, berarti ada potensi BI semakin memperpanjang lagi pemangkasan suku bunganya. Lalu seperti apa ketahanan kondisi dari dunia usaha saat ini? Apakah juga masih menahan ekspansi karena adanya era bunga tinggi yang cukup lama ini? Ya, itu dia. Jadi kalau BI rate ini memang kami sudah praduga yang mempelajari situasi kondisi yang terjadi bahwa nanti baru melihat situasi The Fed atau semester kedua atau awal tahun 2025. Tetapi kan kembali lagi diperlukannya relevansi dan adaptif ya dalam suasana yang challenging, big challenge dengan saat-saat ini yang kita hadapi ya, seperti global geopolitik belum selesai, kemudian juga ada penghambatan dalam supply chain, climate change ya dan macam-macam. Nah, ini tentunya perlu adanya flexibility. Tapi ya anyhow kalau didasarkan karena memang ini untuk menjaga inflasi, saya pikir BI sudah berhasil ya. Dua kebijakan populis kita yang digelontorkan oleh pemerintah, fiskal dan moneter selama 1 tahun terakhir ini, ya sudah bisa juga menahan inflasi kita. Hanya kalau masalah yang sekarang bulan ini ada kenaikan inflasi karena memang bukan karena volatilenya di suku bunga, tetapi juga karena masalah produksi. Ya, ini sesuatu hal yang causing areanya berbeda. Jadi ya kalau memang harus terjadi, tentu berharap kami pelaku usaha mungkin ada antisipasi untuk subsidi yang juga bisa dipikirkan kembali, ditinjau kembali, atau ada kontingensi-kontingensi plan yang bisa dilakukan berkaitan dengan penahanan BI rate ini karena formulasinya pasti akan berdampak kepada interest itu sendiri.
Baik, subsidi menarik sekali untuk kita bahas nanti seperti apa rinciannya, tapi sebelumnya kita beralih dulu ke Pak Kavi. Pak Kavi, Anda sendiri melihat apakah ada peluang Bank Indonesia mungkin bisa memangkas suku bunganya lebih dulu sebelum The Fed? Kami mencermati bahwa Bank Indonesia akan sangat hati-hati ya untuk mengambil langkah penyesuaian BI rate di tahun ini gitu. Karena beberapa faktor di antaranya yang pertama adanya risiko kenaikan inflasi sepanjang kuartal 1 2024, terutama pada komponen volatile food. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Roy bahwasanya ini harga bahan pangan juga masih cukup tinggi. Kemudian mengingat 3 pekan lagi juga akan ada seasonal Ramadan. Nah, kalau kita lihat memang Ramadan ini dari tahun ke tahun menjadi momen di mana inflasi pasti akan meningkat di sana, sehingga kita akan melihat seberapa lama efek dari Ramadan ini akan mereda, karena biasanya akan ada trajektori setelah Idul Fitri dia akan kembali normal lagi. Itu yang pertama, adanya risiko kenaikan inflasi sepanjang kuartal pertama. Kemudian yang kedua, kami melihat pergerakan rupiah yang akan bergerak moderat di rentang 15.600 sampai dengan 15.700. Memang masih akan sedikit tertekan rupiah, mengingat volatilitas market di luar maupun tekanan dari eksternal masih cukup besar di sepanjang kuartal pertama ini, karena memang ada penurunan harga komoditas global, kemudian juga adanya supply chain disruption juga yang turut mempengaruhi nilai tukar rupiah selama kuartal pertama tahun 2024 ini. Dua faktor itu yang kami melihat akan menjadi dasar Bank Indonesia untuk sangat cermat menentukan timing ya Pak Roy. Kapan sekiranya ini keputusan untuk menurunkan suku bunga dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pro growth dan pro stability. Demikian, Mbak. Baik, tapi kalau memang inflasinya akan naik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Roy juga gitu, karena memang harga bahan pangan naik, dan juga yang tadi Anda sampaikan karena nantinya akan ada Ramadan di mana biasanya inflasi ini naik. Apakah ini bisa menjadi pertimbangan untuk Bank Indonesia juga untuk mulai melakukan pemangkasan? Kalau melihat yang saya sampaikan tadi bahwasanya memang di bulan Februari akan ada risiko kenaikan inflasi. Proyeksi kami di 2,66% secara year on year, atau 0,28 secara month to month gitu. Itu tidak banyak ya, karena baseline dari Januari di 2,57. Tapi sekali lagi, seasonality dari Ramadan itu nanti akan ada trajektorinya di setelah Idul Fitri, artinya 2 bulan setelah Februari, berarti di bulan April gitu ya. Kami harapkan juga akan turun lebih cepat lagi. Nah, kami masih melihat stabilitas dari inflasi within the range 2,5 plus minus 1 ini sampai berapa robust atau berapa lama. Kalau sekiranya sampai akhir kuartal kedua inflasi di range 2,5 plus minus 1 ini masih cukup solid, maka mungkin BI patut untuk mempertimbangkan dan juga mempertimbangkan lagi penyesuaian suku bunga acuannya, meskipun The Fed belum akan melakukan penyesuaian suku bunganya, artinya ahead of the Fed gitu.